yang mengatakan bahwa dengan puasa kok hidupnya susah. Soal terminologi susah atau tidak susah itu terhadap apa ya? Itu. Di situ Puasa letaknya. kok susah, dagangnya enggak. Lah, ya. Ingat, ibadah itu bukan untuk soal urusan dunia. Ibadah itu untuk diridhoi oleh Allah. Iya. Mungkin dagangnya tidak sukses atau apa, mungkin diuji oleh Allah. Ujian itu ya, Pak. Ujian. Jadi ini Bisa masalah juga. menginterpretasikan apa yang dirasakan oleh manusia. Dalam hara-hara cemas, Allah memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, kembali kamu ila rabbik, pada Tuhanmu aku ini. Radiyah dengan ridho, mardiyah, diridhoi. Kamu dulu ridho, sulu sholat ridho. Kepalamu aku buat dari tanah. Aku perintahkan tempel kamu pada tanah. Kamu ridho. Kosongkan perutnya waktu Ramadan. Engkau ridho. Pergilah ke tanah suci. Ridho. Meskipun capek dan payah. Orang lain bolak-balik melangkai tanah suci. Upama ini, itu. Engkau ridho. Suruh bangun pagi subuh, ridho. Padahal saat subuh enak-enaknya tidur. Mimpinya ke Hongkong lagi upamanya. Ini jangankan ke Hongkong, ke Tanjung Priok aja susah. Ini kok mimpi ke Hongkong. Wah, ridho, bangun Pak. Iya. Uang sekian persen keluar, 2,5% untuk ridho. Sini, aku ridhoi kamu. Insya Allah. Ultimate goal. Pada akhir. Maka ridho Allah. Radiyah, engkau ridho. Ruh yang diridho. Mardiyah, diridhoi. Engkau dulu ridho, maka aku ridhoi. Sini. Ini kalau semua bisa di apa ya Pak ya, seperti di film kan gitu. Lalu orang melihat proses yang dua ini Pak. Orang harus bisa memilih. Padahal filmnya itu sudah ada di Al-Quran ya Pak ya? Sudah Pak. Cuma tidak divisualisasikan. Betul. Membutuhkan proses mekanisme psikologis, proses kejiwaan yang tertib. Iya. Ini. Jadi begitu. Jadi ikhlas. Minta keridhaan Allah itu begitu. Maaf ya Pak Arif. Kan hidup kalau sampai tidak diridhoi oleh Allah, apa sih enaknya? Baru tidak diridhoi oleh orang aja sudah tidak enak. Sering saya contohkan ya, Pak Arif Rafan ya. Coba upama Pak Arif sendiri datang ya ke rumah saya. Ingin ketemu saya terima dengan tidak ridho. Kira-kira enak tidak Pak? Wah sedih sekali Pak. Sedih. Rugi. Ya, rugi dan dalam hati, Ustadz kok begitu? Ya. Mungkin begitu Pak. Sekarang baru di rumah Qasim tidak diridhoi Qasim, ya tidak enak rasanya. Apalagi di rumah Allah ya Pak ya. Ini kita tinggal di bumi milik siapa? Milik Allah. Sampai tidak diridhoi oleh Allah. Ya Allah, ya Allah. Apa ada berkahnya Pak kira-kira? Udara, oksigen yang kita hirup ini milik Allah, gratis Pak, dan tidak mungkin bisa dipetkan. Ya. Kok sampai tidak diridho dan ini bisa bersenyawa dengan darah. Iya. Sesuatu yang tidak diridhoi bersenyawa dengan, ya Allah, apa tidak menimbulkan unsur-unsur destruktif dalam daya pikirnya? Iya. Akan menimbulkan satu inner power yang destruktif. Jadi kalau kembali lagi Pak ya kepada tujuan puasa, takwa. Ini yang general. Itu yang general Iya. gitu ya Pak ya. Jadi ada yang spesial tadi dan yang general. Mudah-mudahan penjelasan Bapak ini membuka wawasan itu Pak. Iya. Dan ini melalui proses tentunya di rumah tangga kita masing-masing. Insya Allah Pak. Iya. Insya Allah. Iya. Kalau ada kerelaan diatur, jadi. Ini melatih diri untuk rela ini Pak. Inilah. Apalagi orang yang biasanya suka ngatur, diatur lah inilah. Yang sering stres kan gitu. Biasa ngatur, pensiun. Nggak ngatur lagi. Dulu zaman Jepang itu begitu Pak, biasanya stres. Maka kalau orang betapapun ya biasa ngatur, begitu pensiun Kak, karena ia biasa diatur oleh Allah dan rela diatur, nggak stres. Tidak stres. Jadi tadi takwa yang spesial belum ya Pak? Iya, bagaimana itu Pak? Takwa yang spesial itu tentunya takwa produk puasa dengan sholat tentunya beda Pak. Takwa produk puasa adalah
kemampuan diri untuk apa? Mengendalikan diri. Pak. Ya. Mengendalikan diri, yang dikendalikan apa? Tata ciptanya, Pak. Tata cipta. Satu tata cipta. Pola berpikir. Iya. Kuwatul fikriyahnya dikendalikan. Sehingga mampu membedakan mana hak dan mana batil. Kalau begitu orang puasa itu, puasanya benar, harusnya jadi cerdas, Pak ya. Mestinya. Ini Allah sendiri berfirman dalam surat Al-Anfal surat 8 ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang yang beriman. In tatakallah. Kalau kamu bertakwa pada Allah, ya ja'alakum furqana. Niscaya Allah Alhamdulillah. menjadikan bagi kamu furqan. Iya, bisa Furqan membedakan itu, Pak ya. Iya, guwatu ruhaniyah. Kekuatan rohani untuk mampu membedakan mana hak mana batil. Alhamdulillah. Jadi furqan itu merupakan the criterion of right and wrong. Iya. Begitu pula iya. Orang yang takwa itu akan memiliki kekuatan ya yang disebut guwatu syu'uriyah, tata rasa, Pak. Orang yang takwa ya kalau dengan puasa bisa mengendalikan emosinya, Pak. Tadi pikiran, sekarang emosi. Dikendalikan. Iya, iya, iya. Contohnya, kalau mendapat sesuatu yang menyenangkan, termnya dalam Islam nikmat, dalam Islam nikmat, ia mengendalikan dengan cara apa? Bersyukur. Di mana si nikmat dipakai untuk taat kepada Allah, untuk mengikuti kehendak Allah, untuk mengikuti hukum-hukum Allah, bukan lawannya taat maksiat, untuk melawan. Nah, kalau demikian pertanyaan tadi itu Pak, yang mengatakan bahwa dengan puasa kok hidupnya susah. Soal terminologi susah atau tidak susah itu terhadap apa ya? Itu. Di situ letaknya. Puasa kok susah, dagangnya enggak lah ya. Ingat ibadah itu bukan untuk soal urusan dunia, ibadah itu untuk diridhoi oleh Allah. Iya. Mungkin dagangnya tidak sukses atau apa, mungkin diuji oleh Allah. Ujian itu ya, Pak. Ujian. Jadi ini masalah menginterpretasikan apa yang dirasakan oleh manusia dengan indranya, Pak ya. Ya. Tapi hanya indera luar. Indera luar. Iya, belum sampai. Lah inilah, maka takwa itu indera batin. Sampai ia mendapat nikmat, ia mampu untuk dipergunakan untuk taat. Dan apabila mendapat apa yang tidak menyenangkan, yang termnya musibah, ya sabar, Pak. Ini, Pak. Coba ya, sabar. Ini orang takwa itu begitu. Jadi orang takwanya orang berpuasa mampu mengendalikan emosi. Jadi dapat rezeki, syukur dipakai untuk taat, tidak untuk hura-hura. Iya. Tapi mendapat yang demikian ini, ya sabar. Jadi istilah awam suka mengatakan bahwa kalau ada orang dapat nikmat, ditabung untuk kalau ada susah. Kalau ada susah musibah, nah dikompensasi dengan begitulah, Pak. Iya. Saya bisa melihat beberapa kriteria ini, Pak. Iman, amalnya, lalu saum puasanya, keikhlasan, kebersihan diri. Terus kemudian tadi Bapak mengatakan indera batin itu suatu hal yang indera batin ini tadi, Pak. Yang tadi itu ya, Pak ya. Jadi pikirannya, emosinya, bab indera batin itu kan lengkap, utuh, lalu Pak. dengan kalbunya, Pak ya. Iya, integral. Tidak parsial. Betul, betul. Ya manusia dipandang secara personalitinya itu utuh, tidak pisah-pisah. Nah, tata pikir, tata emosi. Sekarang tata kalbunya, tata karsa, yaitu guwatul irodah, kekuatan irodahnya. Seorang yang takwa karena puasa, ya bisa mengendalikan kemauannya, irodahnya. Iya. Satu, kalau punya kemauan diukur, diridhoi Tuhan enggak kemauannya. Nah ini ya, bisa kemauan saya ini sesuai dengan kehendak Tuhan enggak? Ini namanya apa? Manunggal karsa dengan Tuhan. Union with God, tapi dalam kemauan, bukan dalam substansi. Iya. Ini mistik dalam Islam itu di situ letaknya. Manunggal karsa, manunggaleng karso. Ini bersatu dengan Allah. Apa yang Allah iakan iya, apa yang Allah tidak. Ini. Itu satu. Ya kedua,
Oh, diridhoi Tuhan bagus. Mampu tidak saya? Diridhoi tapi tidak mampu. Jangan dong. Stres. Takalluf. Menforsir diri tidak boleh. Menzalimi diri itu, Pak. Iya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mewajibkan sesuatu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Al-Baqarah 286. Nggak boleh takalluf. Iya. Jadi yang mampu enggak, kalau nggak mampu stres. Rezeki kelas tempe kok kepengen ayam. Nggak boleh dong. Ya, nggak boleh dong, stres nanti. Yang begitu, yang ketiga, kriteria daripada ini kemauan kemudian itu kalau memang sudah mampu, mampu, pikir layak tidak. Iya. Kalau mampu tapi tidak layak, jangan dikerjakan. Iya. Mampu tapi tidak layak, jangan dong. Ya, maaf Pak Arif, Rahman, saya mampu, terus beli, dipakai kalung. Terus di sini ya tadi. Layak atau tidak ya? Layak, mampu, tapi tidak layak, jangan dong. Lupa itu ya. Lalu yang berikutnya itu diantaranya itu Pak. Takwa secara spesial, mengendalikan tata wicaranya. Orang puasa takwanya begitu. Kalau ngomong dikendalikan pembicaranya. Hendaknya yang punya nilai manfaat. Iya. Jangan ngomong yang kosong, sampai bercanda pun canda yang ada misinya. Masya Allah. Itu. Loh, saya sekarang omong-omong dengan orang kok omong-omongnya berbeda pendapat. Bagaimana Pak? Loh, kontradiksi oke, bisa terjadi. Kontradiksinya simbiosis apa antagonis? Kalau kontradiksinya simbiosis, teman berpikir menyelesaikan masalah. Tapi kalau kontradiksi antagonis, tarik dari status quo. Iya. Ya, Bapak, Gitu. ini hari ini, Iya. pagi ini, Masya Allah, kita bicara tentang satu topik, tetapi menjawab kurang lebih ada 3 pertanyaan dari 3 daerah yang sangat menyebar. Bapak, Ibu sekalian, serta saudara-saudara dan adik-adik yang dimuliakan Allah, yang sekarang sedang menjalankan ibadah puasa, dengan mengikuti hikmah fajar, terbukalah indera batin kita, dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala puasa kita, sehingga sekarang perjalanan kita sudah jelas. Mari kita jalankan puasa ini sebaik-baiknya. Selamat berpuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.